Assalamualaikum. Mana ya? Bagaimanakah hukumnya memakai jalanan umum seperti untuk acara pesta atau tahlilan, yang mana kalau acara pesta selalu ada musik-musik dangdutannya yang suka ngeganggu dan tidak tahu waktu, apalagi karena memakai jalanan umum. Terkadang tuan rumah tidak menyiapkan untuk tamunya beristirahat, sehingga terkadang tamunya beristirahat di masjid-masjid dan di musola, sehingga terkadang mengganggu di masjid pula. Maaf sebelumnya Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Hukum pakai jalan umum itu mimbabi akli amwalin nasi bil batil. Pakai jalan umum tanpa izin yang masyarakat setempat itu termasuk haram, termasuk gosbun, termasuk dari bab makan make barang atau harta orang dengan batil, maka hukumnya haram. Makanya kalau kita nggak punya titipan rumah mau tahlilan, izin nama masyarakat siapa yang biasa jalan di situ. Kecuali itu tanah emang tanah bapak moyangnya. Kokong kita ngadiain tuh tanah, nih buat jalanan, itu milik namanya, lain. Nah, milik kayak tanah depan rumah saya, no. Kan ada 300 meter tuh. Tanah kita namanya kan gitu. Tapi kalau tanah umum ini kan umum Pak, memang dibayarin sama pemerintah. Semuanya punya hak. Maka kalau kita mau gelar tahlilan, izin dulu sama RT RW, nanti biar RT RW yang bilang ke masyarakat, Pak, mohon izin Bapak ini mau tahlilan, insya Allah durasi waktunya 1 jam sampai 2 jam. 1 jam sampai 2 jam. Mohon izinnya, mohon ridhonya. Siap Pak, kan ada grup RT RW. Izin begitu. Jangan terlalu lama. Nah kalau 2 hari, nah inilah bagaimana kalau kriaan. Nah itu harus izin. Harus izin Pak. Harus izin. Kalau nggak izin haram. Ditambah lagi pakai ada dangdutan yang ganggu orang. Ya 2 kali haram. Ini hukumnya begitu. Jangankan pakai dangdutan Pak. Baca Quran ganggu orang haram. Apalagi dangdutan. Kalau mau dangdutan nyewa tempat. Gedong. Gedong itu kan gedung nyewa berapa? 500 juta. Lu mau dangdut kan bodo amat, kagak ada yang keganggu, namanya gedong. Nah kalau jalanan mah jangan. Boleh pakai jalanan dengan catatan sudah mendapatkan ridho dan izin orang yang memiliki hak. Itu aja Pak. Makanya waktu lagi kita mulid itu saya rada keberatan, makanya RT RW saya bilang ini tolong izinin sama masyarakat, paling kita beberapa jam ini makainya. Ya kan kita bagaimana itu romannya respon RT RW keluarganya? Ya udah makasih. Nah kita datengin kan rumahnya, romannya senyum. Apalagi sih pakai nyumbang air, redo dah kan begitu. Kalau enggak jangan Pak, haram. Nah makanya kalau kita mau ngadain tahlilan, mau ngadain kriaan, pakai tanah jalanan, ngomong sama RT RW, bilangin. Kan ada grupnya itu, Bang Gagat. Maaf ini mau pakai jalanan ini ya, izin, mohon redonya dari jam ini sampai jam ini. Mohon siapin panitia, yang enggak nanti kalau ada lewat sini arahkan ke sono. Itu begitu. Jangan mentang-mentang kita orang sini Pak. Kalau orang sini tanah kita nggak jadi masalah. Kan gitu, tanah gua nggak perlu repot, lewat sono hutan. Tanah kita namanya. Nah begitu juga suara-suara yang mengganggu. Ingat, jangankan suara yang haram, suara yang kayak begitu. Suara Quran, sholawatan kalau ganggu orang, mau muslim atau non muslim itu hukumnya haram. Maka kalau kita punya acara malam, yang sekiranya apa malam, ingat suaranya itu harus diperhatikan. Jangan pakai suara luar yang kemana aja denger. Kalau dalam hal ini muslim sama kafir itu sama, punya hak yang wajib ditunaikan secara hukum Islam. Jangan mentang-mentang orang kafir kita zalim, enggak Pak.
Suara yang wajib kita kumandangkan, siapapun harus dengar, paksain enak atau enggak, azan. Azan mah mau bodoh lu mau nerima ke kagak, gedein segede-gedenya kalau azan. Azan, emang dari dulu disunainnya siar kenceng, harus disiarin. Lah kalau yang namanya bebacaan, apalagi si nyanyi-nyanyi, itu kan sifatnya kesukaan. Lakukan aja kesukaan yang tidak mengganggu orang banyak. Kalau hukum kayak begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita bilangin kayak begini, wah elah kagak suka sama sholawat ya, nggak suka sama Nabi, nggak suka sama maulid, orang goblok. Ya kalau ngomong sama orang kita memang suka repot. Goblok tapi so pinter. Makanya kalau di dalam menetapkan hukum, saya sering kali bilang, tetapkan dengan ukuran agama, Pak. Ukuran Al-Quran dan Sunnah lewat ulama-ulama kita. Kita ini kan orang awam. Kalau lah ustad, manis jambu. Kita nggak bisa beristihad. Tengoklah fatwa-fatwa ulama yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah tentang permasalahan itu. Kita sampaikan. Kan begitu. Ini kalau bilang, ada yang ngeritik tetangga. Emang mungkin dia jarang mulid kali gitu kan ya. Kalau suara sholawat ini saya suka sih, cuman mengganggu banget, langsung bikin status. Yang tidak suka dengan sholawat adalah neraka. Yang tidak suka maulid tidak mendapatkan syafaat. Siapa yang kagak suka sama maulid sama sholawat, Pak? Elunya jam 12 pasti ganggung. Bagus khalifahnya, presidennya bukan Sayyidina Umar loh. Kalau khalifahnya Sayyidina Umar ditabokin lu pada. Apakah ini tidak memiliki dasar? Oh, Pak. Rasulullah, ini sahabat lagi pada sembahyang, Pak, di masjid. Sembahyang malam. Kalau sembahyang malam baca Qur'annya itu sunnahnya jahar apa sir? Jahar. Sembahyang malam itu apa aja jahar. Makanya tarawih itu kan gitu kan, di masjid. Saat ada sahabat bayang, suaranya rada kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini mah kan masih rame. Kalau udah jam 3 jam itu kan suara kayak gitu kedengeran banget gak? Kata Nabi, jangan ngangkat suara ya, Neng. Itu kalau bahasa orang Pondok Gede. Neng, jangan ngangkat suara. Kan saudara lu ada yang lagi doa, ada yang lagi tidur. Di masjid Nabi. Ini dong harus jadikan patokan hukum, standar hukum, bukan tradisi, bukan ego, bukan nafsu lu yang dijadikan tradisi, sandaran hukum. Kalau tradisi kita, standar hukum kita, ego kita, pemahaman sesat kita, itu yang kita jadikan standar, kacau Pak. Yang ada apa? Perang antara saudara. Ini orang kagak suka maulid katanya nih. Kenapa? Saya sholawatan di musola dikritik. Lu sholawatannya jam berapa? Kalau lu sholawatannya 5:30, nggak bakal ada yang marah Pak, karena mau maghrib. Udah sholawatan jam 11. Sholatullah, salamullah. Lo orang yang sakit gigi di sampingnya, pusat sambur, gedeng. Jadi fitnah nggak? Fitnahnya kenapa? Yang dibaca sholawat. Akhirnya bukan hanya terbatas dia nggak suka sama orangnya, akhirnya ngerembet ke sholawat. Fitnah nggak kalau begitu? Kan orang jadi serba salah, nggak bakal mungkin Pak orang Islam itu benci sholawat, benci maulid, nggak bakal. Khususnya ya orang-orang kita lah, nggak bakal. Cuman cara teknis pelaksanaannya itu yang kadang-kadang keluar dari aturan main yang ditetapkan Sayyidina Muhammad. Maka udah nggak ada dah Pak. Kalau kita mau selamat, kembalilah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Udah kembaliin kepada Allah. Maka siapapun yang punya hajat yang menggunakan tanah umum, jalanan umum, minta izin, minta ridho serido-ridonya lewat RT, lewat RT, lewat RW, minta nanti jawabannya bagaimana, boleh ya, semuanya masyarakat ridho pakai gitu. Kan ini kan kayak ini jalanan kan kita tahu siapa yang jalan sini gitu kan, datengin ke rumahnya, bawain kue apem 2 piring, Bang jalanan saya mau pakai dulu ya, maafin. Woi lu pakai, bawain. Udah awalnya mau marah karena ada kue apem, nggak marah, bawain. Jot kalau kata orang dulu tuh apa namanya, ngejot. Iya, ngejot, nyorong, namanya apa gitu. Bang Gagat mau ngajain acara situ pakai jalanan, ngejot dulu. Siapa yang dijot? Nih
Sini rumah ini, rumah ono, rumah ini, jot aja. Ya kue talam, kue inilah. Roti ini roti. Paham kira-kira? Ya mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.